kita masuk ke langkah ketiga, hipotesis. Hipotesis artinya adalah kesimpulan sementara atau anggapan sementara. Tidak semua penelitian, tidak semua skripsi, pembahasan memerlukan hipotesis. Hipotesis seringkali digunakan pada penelitian kuantitatif karena dia sering mengungkapkan anggapan sementara, kesimpulan sementara dari dua variabel yang berbeda. Misalnya hubungan atau korelasi antara profesionalisme guru dengan prestasi belajar siswa. Ada nggak hubungannya? Nah, si peneliti pertama kali berasumsi ada hubungannya. Cuman dia ingin tahu seberapa jauh hubungan itu ada. Itu kan memerlukan hitungan ya, rumus-rumus. Bisa digunakan produk momen, rumusnya dan sebagainya. Nah, ketika dia sudah mulai mengadakan survei awal, dia telah beranggapan ini jelas ada hubungan antara guru yang hebat dengan siswa yang hebat. Ya, dia bilang memang siswanya berprestasi karena gurunya ya hebat-hebat. Nah, seberapa hubungan itu ada? Bisa jadi korelasinya nol, tidak, karena muridnya pintar sorangannya. Dasar pintar muridnya sudah, gurunya ada ngajar dan kisah-kisah aja di kelas. Misalnya ya, bisa aja. Tapi anggapan sementara itu kan ada. Ini kenapa mereka berprestasi? Ya gurunya hebat-hebat. Tapi seberapa hubungan itu ada? Nah, itu ini di sini. Bisa aja. Nah, itu tidak ada di penelitian kualitatif. Berarti itu kan narasi-narasi, penjelasan-penjelasan, pandangan-pandangan. Dia cuma memaparkan data, dan itu menurut pandangan si peneliti dari data yang dia dapatkan. Nah, biasanya penelitian kuantitatif ini kan ada pada relasi kan, apalagi pada efektivitas, apalagi pengaruh, kemampuan. Ya. Nah, itu tidak semua penelitian itu memerlukan hipotesis. Itu kalau diperlukan aja. Kalau enggak ya jangan pakai hipotesis. Kalau diperlukan, dan biasanya itu di penelitian kuantitatif. Baik, pada tema kemampuan, anggapan sementara kan ketika melihat sebuah sekolah agama, tapi orangnya, santrinya ada berarti bisa baca Al-Quran, maka ini ada sebuah masalah. Kalau orang sekolah umum SMP dia nggak bisa baca Quran, ya orang menganggapnya wajar. Cuma umum, orang ulang tuh tes ya baca Al-Qurannya, kalau kurang ya wajar. Tapi kalau orang UIN, paling orang istiki, jadi bisa baca Al-Quran, salah. Tadi sebuah institusi Al-Quran.
sebuah pesantren, sebuah sekolah agama, misalnya ada bisa baca Al-Quran. Kenapa dia meneliti kemampuan itu? Karena secara sekilas pertama dia melihat ketika mendengar bacaan beberapa santrinya salah bacaannya. Lalu kemudian dia berasumsi, kayaknya apa bisa ini baca Al-Quran? Jawab penelitian. Nah, kayaknya ada bisa itu asumsi dia, anggapan dia. Atau kurang bisa asumsi dia. Itu asumsi dia sebelumnya. Karena ketika dites, ya kan? Ketika dijejak awal ya, tesnya itu kita tidak terlalu bisa. Jadi itu hipotesis, anggapan dasar, anggapan sementara maksud saya. Lain anggapan dasar lain, anggapan sementara atau kesimpulan sementara dia. Itu harus dibuktikan nanti dengan penelitian, dites semuanya. Berapa persen yang bisa, berapa persen yang bisa. Itu hipotesis. Jadi ingat bahwa tidak semua penelitian itu memerlukan hipotesis. Kan jenisnya dengan topiknya ada masalah. Dan biasanya hipotesis itu di penelitian kuantitatif. Baik, berikutnya klasifikasi dan pemberian definisi operasional variabel. Definisi operasional itu kalau bahasa dahulu, bahasa penelitian bahari itu namanya adalah penegasan judul atau membatasi masalah. Biasanya begini, kemampuan mahasiswa istiqamah dalam mengimplementasikan qiraat Warash dalam pembelajaran qiraat Sab'ah. Kemampuan mahasiswa istiqamah itu berarti semua mahasiswa ya. Ya mungkin kita meneliti semua mahasiswa. Maka kata-kata istiqamah itu yang saya maksud mahasiswa istiqamah adalah mahasiswa semester 5. Mahasiswa semester 5 ini kan hal A, B, C. Nah itu berarti dia membuat sebuah definisi operasional bahwa dia telah membatasi masalah. Yang saya maksud dengan mahasiswa istiqamah adalah mahasiswa semester 5. Ya udah semester 5. Ada beberapa istilah ya yang Anda harus tahu, jangan sampai tidak tahu. Nanti ketika ada penelitian kuantitatif nanti ada populasi, ada sampel, ada responden. Mahasiswa semester 5 itu adalah populasi. Kalau ketika Anda meneliti kemampuan mereka, kada seberataan juga semester 5 nih. Semester 5 misalnya jumlahnya 120 misalnya, 40 misalnya. Kadang mungkin juga diteliti semuanya. Diambillah sebagian dari mereka. Diambil sebagian. Nah, yang sebagian yang mewakili yang lain itu adalah sampel. Ya. Semester 5 itu semuanya populasi. Yang diteliti ini kan semester 5. Itu populasi semua. Jumlah semua yang terlibat dalam penelitian itu populasi. Nah, jumlah yang mewakili jumlah populasi itu adalah sampel. Bisa ya bedakan antara populasi dan sampel? Karena kita orang menggunakan apa itu sampel kita tahu. Bisa. Jangan sampai itu istilah-istilah kecil seperti itu. Responden itu ya orang yang merespon pernyataan kita, pertanyaan kita, responden. Orang yang melaksanakan apa yang kita tanyakan. Nah, ketika kita meneliti tentang kemampuan tersebut, kita menentukan sampel. Nah, jumlah kemampuan ya. Tidak semua semester 5.
Tapi semester 5A BC ini diambil lah. Semester 5A 15 orang, semester 5C 15 orang, semester 5B C 15 orang diambil. Nah, jumlahnya 45 ya. Jadi sampel penelitian dia itu 45. 45 orang aja yang diteliti. Tidak 120 itu. Jadi sampelnya yang diteliti. Tapi sampel ini memang harus mewakili dari yang ada itu. Dan nggak boleh direkayasa sampel itu. Jadi kalau Anda misalnya meneliti kemampuan kerja, kemampuan bahasa Arab bisa juga, kemampuan nahwunya, bahasa Arabnya dan sebagainya, misalnya gitu ya. Penelitian yang fair, dia harus menggunakan sampelnya itu sampel random sampling. Kalau itu tuh sistem acak. Random sampling itu penelitian acak, sampelnya itu acak. Kada boleh dipilih orangnya. Ini jar supaya hasilnya kita mampu semuanya bagus. Dia ambillah yang pintar-pintar waras. Karena pintar-pintar ya kan diberi angket. Sampelnya ya, jadi sampelnya pintar-pintar. Kalau yang diambil pintar-pintar ya hasilnya mampu. Kayaknya bila penelitiannya dihantam, dia dia mampu dia bertahan. Ambilin bunga. Nah ada bisanya. Itu yang diambil sampel. Ini kan rekayasa ya, agak boleh. Jadi dalam penelitian seperti ini acak. Misalnya yang saya ambil 15 itu nomor 1 sampai 15 absen, ya udah bisa. Siapa nggak bisa, nggak ada. Survei itu kan kadang-kadang jadi rekayasa. Survei pilpres apa segala jadi tinggi. Dipilihnya di daerah situ orang-orang yang pro Jokowi misalnya. Nah, berarti kan pertanyaan itu kepada orang yang pro Baradaan hasilnya bagus. Yang jadi sampelnya nih orang-orang angka 7. Sebaliknya bilangnya hendak level surveinya itu ratingnya itu rendah, cari akan daerah-daerah orang Kusari. Jawabannya pasti kada setuju. Akhirnya apa? Hasil surveinya rendah sekali rating, elektabilitasnya rendah. Nah itu rekayasa, nggak boleh, tidak ilmiah, karena nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus random, acak. Nah sampel itu ada yang random, ada yang purposive. Purposive itu memang sampelnya bertujuan tertentu orangnya, memang sudah dipilih orangnya. Misalnya kayak penelitian tentang implementasi Qiraat Sab'ah ya. Persepsi ulama tentang implementasi Qiraat Sab'ah di masjid raya Muntai. Ini ulama nih harus jelas ulamanya siapa. Ya ulamanya misalnya siapa? Pernah mengkhotbah, terdaftar di MUI. Oke, itu jangan dipilih. Kada boleh acak. Karena memang ada ulama di Juki juga. Gana bulang. Ulama aja itu. Emangnya maulah bulang. Nah, jadi sampel itu ada dua ya. Random sampling, purposive sampling, dan ada yang lain. Selain itu ada lagi selain itu. Baik. Nah, kita harus bisa mendefinisikan. Yang saya maksud dengan mahasiswa istiki itu adalah mahasiswa semester 5. Nah, itu aja. Itu definisinya jelas. Yang saya maksud dengan pembelajaran bahasa Arab adalah pembelajaran yang mengacu kepada kurikulum K13. Ini bukan kitab kuning, bukan juga bicara, tapi menurut buku tuh Bang, karena dia belajar madrasah aliyah kan, bukunya itu aja. Jadi yang saya maksud, kalau tentang kitab kuning kan, berarti nanti pembahasan kitab kuning terus. Kalau nanti yang dibahas itu adalah bahasa Arab berbicara, bahasa Arab berbicara terus sampai ke ujung yang dibahas. Nah, bisa-bisa kita membatasi juga, mendefinisikannya
menjadi sebuah kata yang jelas, clear, gimana alamatnya. Dan itu aja nanti hasilnya kesana terus. Kalau kita kuning ya nanti yang dibahas kita kuning terus. Yang saya maksud bahasa Arab lagi bahasa Arab kita kuning. Ya udah, ini kita kuning terus yang dibahas. Ada lagi yang bicara, ada lagi yang soal kurikulum. Bimbingan pembelajaran bahasa Arab dalam keluarga di desa mana, bimbingan itu harus, bimbingan itu apa ya? Ada yang maksud bimbingan itu apa? Itu nanti dijelaskan. Bisa aja ada orang berpikiran bimbingan itu kan dimamai, ya kan membimbing ya, mamai kali ya. Bimbingan itu mengarahkan, memberi motivasi, memberi nasihat. Nah, itu bimbingan yang saya maksud bimbingan itu. Pembelajaran bahasa Arab adalah pembelajaran yang mengacu pada buku sesuai kurikulum 2014 yang ada di sekolah yang Ani paham. Jelas alamatnya, bahasa Arabnya jelas. Nanti yang dibahas itu aja nanti semua. Ada bahasa kitab kuning, ada bahasa apa-apa, jelas. Itu definisi operasional. Artinya dia ketika beroperasional, addressnya jelas sudah. Yang dimaksud mahasiswa itu ya harus terima yang dimaksud. Terima aja yang dibicarakan nanti. Oke ya, oke itu definisi operasi. Dan Anda harus bisa menemukan kata kunci dalam judul Anda itu, dan itu yang akan menjadi landasan teori Anda. Bisa yang menemukan kata kunci dalam judul. Misalnya kompetensi profesional guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Normal Islam Putra. Kompetensi profesional guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Normal Islam. Itu kata kuncinya apa itu? Apa? Kompetensi profesional. Itu nanti yang Anda jadikan landasan teori di bab 2. Implementasi tariqah intiqaiyah dalam pembelajaran bahasa Arab di MA. Implementasi tariqah intiqaiyah. Apa kata kuncinya? Tariqah intiqaiyah. Apa artinya tuh? Metode campuran, ya. Metode campuran, ada dialog, ada tanya jawab, ada drama. Jangan kena yang dibahas masalah implementasinya. Kata kuncinya katanya implementasi. Apalagi definisi operasionalnya implementasi ada. Jangan itu. Ada kata-kata kunci, ada kata-kata yang hanya sebagai pelengkap saja. Nah, kata kunci itu nanti yang harus menjadi landasan teori Anda di bab. Ketika Anda bahas tentang tariqah intiqaiyah, ya, implementasi intiqaiyah. Jadi landasan teori Anda itu tentang tariqah intiqaiyah, pengertiannya, karakteristiknya, langkah-langkahnya, misalnya sesuai yang ada di buku. Saya juga nggak tahu apa isinya. Tapi kalau kita dapat bukunya, nah, kita bisa bikin kerangka berpikir bagus di bab 2 itu. Korelasi
profesionalisme guru dengan prestasi belajar siswa. Korelasi ya, hubungan. Mana kata kuncinya? Apa? Profesionalisme guru, prestasi. Nah, dua itu nantinya dijabarkan dalam dasar teori. Ada hubungannya gitu. Jangan cuma satu aja, dua itu. Kata kuncinya dua itu. Bisa-bisa menemukan kata dalam tema masalah yang diangkat. Upaya guru dalam memotivasi minat siswa belajar bahasa Arab. Upaya guru dalam meningkatkan motivasi atau minat belajar siswa. Masa upaya itu dijelaskan? Kata kuncinya motivasi atau minat. Terserah mau motivasi atau baik meningkatkan motivasi atau meningkatkan minat bisa. Kalau meningkatkan motivasi ya motivasi. Motivasi itu apa? Itu kata kuncinya. Hanya belajar kan? Belajar kan? Belajar itu apa? Nanti di Indonesia pembelajaran itu apa? Kan belajar intinya nih. Motivasi hubungannya dengan belajar. Motivasi belajar. Itu ada bukunya. Ini jelaskan nanti. Nah, ketika kalian tuh bisa menemukan kata kunci dalam hidup Anda, maka Anda akan mudah membuat landasan teori pada pertemuan. Itu yang dicari. Yang saya takut ini nanti salah ini nih, salah sasaran. Malah nanti yang dicari implementasinya atau upayanya. Kata kuncinya enggak. Nah, ketika kita menemukan kata kunci itu, kemudian pokok ya, kata kunci itu maksudnya tuh pokok bahasan. Yang dimaksud kata kunci itu pokok bahasan. Ketika kita menemukan pokok bahasan itu, yang ada pada kata kunci itu juga yang nanti akan menjadi pembahasan kita di bab 4. Itu yang dibahas nanti ya. Kalau kita bahas tentang evaluasi di bab 2, maka yang dibahas di bab 4 itu juga evaluasi. Jangan lain dikalang lain surung nih. Ya. Yang dibahas di teori evaluasi yang di landasan teori ya evaluasi yang dibahas tadi mau bahas apa? Kerangka berpikir pada konsep landasan teori itu ya kayak sebuah bangunan. Kita membuat bangunan itu kayak bangunan itu apa? Ada pondasinya. Pondasinya ada ya, ada lantainya, ada dinding, ada atap, plafon, ada atap, kayak rumah. Nah, di bab 2 itu landasan teori itu harus dibangun seperti itu, lengkap. Konsepnya lengkap. Supaya gambaran tentang teori itu jelas, alamatnya jelas, pengertiannya dulu. Pengertian evaluasi itu apa? Jelaskan dulu. Bimbingan, pengertian bimbingan itu apa? Jelas dulu. Judulnya tuh clear, nggak ada bias, sehingga rumahnya jelas. Yang dipelajari bahasa Arab, kitab kuning. Itu kitab kuning aja, sampai terakhir nanti kitab kuning ini bahas. Nah, ketika kita bisa mensinkronkan antara pembahasan kita di landasan teori dengan pembahasan, disitulah nanti kita akan berjalan prosesnya. Apakah teori yang dikembangkan itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan?
Ya. Jadi kalau teori bikin pais, yang dibahas jangan tempe. Pais itu. Gimana cara bikin pais? Galapungnya berapa? Pisangnya pisang apa? Macam-macamnya. Lihat itu pais orang tuh kayak adalah pisangnya, dalam galapungnya, seberapa campurannya. Bisa jadi pais dalam pembahasannya itu lebih nyaman daripada yang ada di teori itu. Itu nanti temuan dia, ya kan? Bisa jadi yang di lapangan paisnya ini jelek, temuan juga. Kenapa? Ada sesuatu. Anda punya teori sudah, teori implementasi terhadap mubasyarah ya. Anda tahu teori terhadap mubasyarah itu begini tujuannya, begini konsepnya, cara ngajarnya begini. Kan pembahasannya ini kan tentang terhadap mubasyarah kan. Dilihat di lapangan benar nggak sesuai nggak langkah-langkah ngajarnya itu dengan teori yang Anda kembangkan di belakang. Sesuai nggak? Ya seharusnya sesuai kan. Tapi kenyataan di lapangan tuh beda-beda. Bisa kelebihan, bisa kekurangan, bisa pas gitu. Berarti bagus. Kalau kelebihan, lebihnya tuh lebih bagus kan lebihnya kan lebih. Oke ya, paham ya. Antara bab 2 dengan bab 4. Ya, sinkron. Jangan membuat di bab 2 itu sesuatu yang tidak ada di pembahasan. Kenapa kamu membahas gitu? Bisa aja kan di antara embel-embelnya itu menambahin apakah namanya halaman misalnya, macam-macam ditulis. Padahal itu nggak ada dalam pembahasan. Nggak usah, nggak bagus. Yang panjang dibahas saja cari teorinya itu. Maka teori itu harus menggunakan kerangka berpikir yang konseptual. Konsepnya bagus. Konsep kursinya. Konsep bikin kursinya apa? Ini ada sandarannya, tempat duduknya, ada kakinya. Ya kursi itu kan dalam bayangan kita seperti itu ya. Ya udah itu konsep kursi. Bangunan, apa sih konsep bangunan itu? Ada sayang, ada tiangnya, rumah. Udah kita bayangkan kan? Nah, tapi penelitian itu tidak seperti yang kita sudah tahu. Anda meneliti tentang manajemen sumber daya manusia. Tahu apa? Itu bicara tentang apa? Karena tahu Anda harus buku. Oh ternyata ini manajemen sumber daya manusia itu yang dibahas ini. Ruang lingkup pembahasannya ini. Yang jadi pembahasannya tema-temanya ini. Anda harus membuat konsep dari apa yang Anda belum tahu itu dari buku. Kalau Anda nggak baca buku, yang saya jelaskan tuh nyaman dipahami rumah bang contohnya. Pais, kita ada tahu pais. Cara bikin pais, oke. Pak bertanya. Tapi ketika Anda membuat skripsi, judul Anda itu memerlukan penjelasan, memerlukan keterangan, orang belum pernah tahu tentang itu, maka Anda harus membuat sebuah konsep penjelasan teori yang menggunakan kerangka berpikir sistematis, terstruktur. Terstruktur itu maksudnya apa? Ya, terstruktur kan? Ini nih bangunan ini terstruktur karena memang lantainya di bawah, atapnya nggak di samping. Nah, itu terstruktur bagus kan? Nah ini namanya terstruktur.
konsep Anda di bab 2 tidak ada santai itu harus terstruktur. Pertama pengertiannya dulu. Selalu pengertian. Kenapa pengertian itu harus jelas pengertiannya? Supaya apa? Supaya kisahnya itu karena arahnya benar. Yang saya maksud kompetensi guru itu adalah kompetensi profesional. Kemudian definisi kompetensi profesional apa? Cari buku, saya dicari. Buku ini mengatakan seperti ini, buku ini. Nah itu ya referensi. Ya. Nah ketika Anda mendefinisikan kata-kata dalam tema judul yang Anda angkat, maka Anda sebenarnya menentukan arah penelitian Anda. Coba Anda arahkan ke membaca kitab kuning. Ya udah situ arahin semua. Jangan membahas bicara bahasa Arab, bagaimana muhadasahnya, jangan dibahas. Ketika Anda mengarahkan bahasa Arab Anda itu ke kurikulum, sesuai kurikulum, ya berarti apa yang ada di kurikulum itu yang dibahas. Kalau di situ ada hewannya. Kalau di situ ada kitabahnya. Kalau di situ ada kiraannya, ya kiraannya berjalan. Bisa membuat definisi operasional. Ya, oke. Baik, kemudian kita membuat klasifikasi. Klasifikasi ya, jadi klasifikasi itu ya bisa kita membuat sub-sub pembahasan. Indikator dari tema yang kita angkat. Ya, misalnya kalau membahas tentang minat ya, yang dibahas di minat itu apa? Kalau orang berminat tuh indikatornya apa? Ya, misalnya minat siswa belajar bahasa Arab. Indikatornya kalau orang berminat apa? Dia memperhatikan, ya kan? Dia menulis, dia mengerjakan tugas, dia aktif, dia punya buku juga dan belajar dan lain-lain. Nah, semakin bisa kita mengklasifikasi masalah yang kita angkat, itu semakin bagus rumusan masalah. Maksud saya semakin bagus pembahasan dan semakin bagus strukturnya. Jangan sampai ada masalah yang Anda tertinggal. Anda tidak memuat padahal itu penting. Itu nanti di pertanyaan Anda, misalnya ketika Anda membahas tentang minat tadi ya, kada mantap perhatian. Nah perhatian ya. Kenapa kamu katanya nggak membuat perhatian? Padahal tanda orang berminat ini ya perhatian. Tuh, biasanya di sekolah-sekolah tuh ada datang tukang nih yang jual perabot masak-masak tuh nah. Datang ke sekolah macam-macamnya, mau pizza macam-macam. Makanya nyaman, sudah merasai berkan. Nah ibu-ibu yang hendak jual kayak itu maulah. Banyak pertanyaannya. Ini jalan, campurannya apa nih? Ini pizza ini. Tanda orang punya minat. Banyak pertanyaannya. Dia memperhatikan kayak bahwa orang mengolah tadi. Nah itu kan indikatornya gitu. Kalau kita misalnya membahas tentang strategi pembelajaran bahasa Arab di mana misalnya di semua sekolah. Karena sekolah itu sekolahnya swasta di kampung, tapi ternyata banyak siswanya, banyak orang ketujuh sekolah di situ. Dan prestasinya bagus, sudah ada lomba tuh, situ banyak juara. Kita ingin tahu ini kenapa ya bisa seperti ini. Kayaknya gurunya nih yang hebat. Berarti gurunya ini punya kiat, punya strategi. Nah,
ketika kita datang ke sana, ternyata memang gurunya banyak punya strategi dalam mengajar. Jadi misalnya dia melaksanakan evaluasi per bulan, sebulan sekali itu ada ulangan. Kalau ada nilai rendah, ayo remedial. Yang bagus jawabannya diberi hadiah. Kemudian gurunya juga ngajarnya dengan metode yang sangat variatif sekali. Nah, itu strategi. Jadi strateginya set 1, 2, 3, dia bisa mengklasifikasinya apa sekali. Semakin digali, semakin tahu dia data-data yang ada pada objek penelitian. Nah, bisa-bisa kita bikin klasifikasinya itu variabel. Bisa aja pembahasan itu mengandung banyak sub bahasa. Mana yang penting? Mana yang penting? Termasuk landasan teori itu. Jangan membuat yang nggak penting-penting. Banyak yang bila dibuat banyak banget. Paling nyaman kalau saya itu bab dulu. Karena dari buku teori kan, teori kan dari pakar. Ambil sini. Nah, Anda harus bisa mengklasifikasikan masalah mana yang pantas diandaki. Biasanya bab 2 itu ya pembahasannya 1, 2, 3, 4. Tapi kadang-kadang pembatasan itu keperluan kita seberapa? Perlunya berapa? Pertama pengertiannya, kedua tujuannya, ketiga langkah-langkahnya, keempat penerapannya. Bisa seperti itu. Setiap pembahasan itu lain-lain sub pembahasannya. Jangan sama ya. Jangan meniru punya teman nanti. Kamu apa katanya bab 2-nya? Itiro, masalah seorang lain gitu. Oh, pada paham. Ini berarti setiap masalah punya teori masing-masing. Anda jangan coba-coba menulis skripsi tanpa ada payung teori yang disiapkan sebelumnya. Ada teorinya, harus ada bukunya. Teori itu buku. Nah, struktur teori itu bisa diklasifikasi bagus-bagus. Ibarat rumah tuh, mana lantai dasarnya, mana fondasinya, mana tiangnya, mana lantainya, mana dindingnya, mana atapnya, kayak komputer lah. Tergambar, terstruktur. Nah, Anda membuat gambaran itu lewat sebuah klasifikasi. Oh, ini tujuannya. Oh, ini prinsip-prinsipnya. Oh, ini ruang lingkupnya. Bisa digambarkan dengan supaya itu menjadi sebuah konsep. Konseptualisasi masalah-masalahnya itu memang terkonsep bagus dengan landasan teori. Masalah yang dibahas. Nah, itu nanti di penelitian kualitatif teori itu orang menerapkan teori ini kami teori evaluasi belajar, teori tariqah mubasyarah kayak ini teorinya. Lihat di lapangan seperti itu enggak? Dia melaksanakan pembelajaran menggunakan tariqah mubasyarah. Langkahnya kan begini kan, ada teorinya kan, sesuai dengan langkah-langkah itu. Nah, jadi kualitatif itu dia menerapkan teori ke dalam pembahasan masalah. Kalau kuantitatif membuktikan teori. Dia itu mampu atau tidak? Dia itu efektif atau tidak? Ada nggak hubungan? Kalau dalam teori kan ada hubungannya. Korelasi antara misalnya guru yang pintar dengan anak yang pintar. Jangan salahkan korelasi antara profesional dan apa lain non disuruh. Kan ada korelasinya. Korelasi antara profesional dan tariqah mubasyarah. Apa itu?
apa yang dikoordinasikan. Kalau profesionalisme dengan prestasi belajar ada hubungan lah. Oke ya, bisa menerapkan. Apa maksud saya? Bisa Anda menyusun klasifikasi pembahasan, baik di landasan teori ataupun di pembahasan. Di pembahasan itu juga harus terstruktur lah, bagus mana yang duluan, mana yang di tengah, mana. Kegiatan pembelajaran bahasa Arab. Atau pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab di madrasah itu. Pembelajarannya tuh strukturnya seperti apa? Konsep pembelajaran tuh misalnya materinya adalah buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Metodenya digunakan apa? Gurunya ngajar pakai tadi kajian saja, oke. Campur kan? Bahan si Dinto ketakun, bahan berceramah, bahan ada dialognya, bahan ada demonstrasinya. Nah berarti yang digunakan itu apa? Integralnya. Itu metodenya ada, materinya ada. Kemudian kegiatannya apa? Kegiatan pelajaran dijelaskan. Kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Apa kegiatan awalnya waktu ngajar dia? Waktu pembelajaran. Assalamualaikum, ya, persepsi. Kegiatan intinya apa? Jadi mulai menerapkan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan materi. Kemudian di penutup itu ada evaluasi, pertanyaan kepada siswa. Nah itu kemudian ada sarana prasarananya apa. Nah itu kan konsepnya jelas ya, pembelajaran bahasa Arab itu. Metode materinya, metodenya, kegiatannya, sarana belajarnya, lingkungannya. Bisa aja lingkungannya. Berpengaruh nggak lingkungan terhadap pembelajaran? Iya. Belajarnya nanti kayak pabrik apa? Suaranya gaduh sekali. Kayak belajar tuh. Tahu di sekolahannya tuh samping gardu preman-preman. Malam-malam nggak apa aja tukinya. Nggak mau guring orang, nggak mau belajar. Kan suara itu kan kalau teratur, ting, 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 itu kita masih bisa tidur. Kalau totok duduk, wah itu kan apa guring itu tuh. Saya dulu pernah ada acara ya, mana ya? Jakarta banyak pertama. Ya kebetulan saya orang teman kan tidur. Ini orang kurus orangnya. Ini lah guring itu. Gak bisa tidur saya. Nadanya ini masalah nadanya. Sekarang. Ya, itu kan nadanya ini ya apa? Datar. Ini kalau ada guring itu. Saya akhirnya apa? Bangun sendiri saya. Tatawa serangannya. Gak bisa tidur. Kenapa? Ya, nadanya lain. Oke, tambahan aja ya, bukan materi pelajaran kita. Maksud saya, lingkungan itu berpengaruh. Oh, berarti dalam pembahasan itu masukkan lingkungan belajar. Nah, berarti kan klasifikasi pembelajaran itu lengkap. Materinya ada, metodenya ada, kegiatannya ada, sarana prasarananya, lingkungannya. Apa lagi yang kurang? Semakin bisa kita memenuhi
klasifikasi pembahasan, semakin lengkap, semakin bagus pembahasan kita. Tapi kalau kurang, berarti nilai kita kurang. Kenapa kita anggap kurang nih materinya, kenapa ada dimasukkan? Oh iya pada ingat ya. Pada ingat. Dasar kita harus jeli. Dalam penelitian itu, peneliti itu harus jeli apa-apa yang dimasukkan. Kita bisa membuat klasifikasi ya. Ini apa pembahasan ini. Itu semua dapat dari mana? Kita tahu masalah itu komplit, benar, sempurna itu dari mana kita tahu? Hah? Dari mana? Dari buku, dari teori. Teori kan sudah kita baca. Itu kalau kita baca buku. Baca buku pada suara. Anak selesai skripsi pada dulu pada orang. Aduh, kayak apa judulnya? Gimana ya itu? Ya. Ya, penelitian itu hampir 60% harus membaca. Anda apabila menguasai materi itu yang ada. Saya dulu ketika maju tesis saya dulu membahas tentang manajemen sumber daya manusia, daya pendidikan, tentang pendidikannya. Saya nggak tahu itu sumber daya manusia itu apa yang dibahas. Tapi kayaknya saya ingin tahu sekali. Saya berminat tahu. Kebetulan saya kemarin bikin proposal untuk Kementerian Agama. Saya ada beasiswa penyelesaian tadi. Di sana dia menghabiskan dana. Dapat saya dapat 8 juta dari bantuannya. Ada habis nomor buku 2 juta kan habis dah bukunya. Semua buku itu saya beli lengkap. Oh ini yang dibahas, ini pembahasannya. Mudah saya bikin konsepnya. Karena semua terbuka. Saya melihat ini pembahasan ini, ruang lingkupnya ini ada. Dindingnya apa? Oh, apa prinsip-prinsipnya, manajemennya itu seperti apa. Nah itu dia, kita dituntut untuk bisa membuat klasifikasi pembahasan itu baik secara teori atau pembahasan. Dalam kerangka berpikir di bab 2 itu bagus-bagus bikinnya terstruktur pembahasannya. Dan itu harus menyentuh kata kunci dalam pembahasan. Jadi ya bisa-bisa ya menemukan kata kunci, masalah pokok. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya buat Anda bahwa data ya. Data itu ada data pokok, ada data penunjang. Jangan sampai Anda ini membahas data penunjangnya, data pokoknya diabaikan. Jangan sampai. Misalnya tadi kan temanya tentang minat siswa belajar bahasa Arab. Minatnya nih dibahas nih minatnya. Minat tadi kan ada indikasinya kita banyak. Itu data pokoknya, kehadirannya, keaktifannya, berarti data pokok. Langsung berkenaan dengan masalah. Data penunjangnya, kenapa dia nggak punya minat? Lihat satu, latar belakang pendidikan siswanya. Oh, pokoknya sekolah SD. Ada paham masalah, ya minatnya kurang. Nah, latar belakang siswa itu data penunjang. Lain data pokok. Jangan kira yang dibahas data penunjangnya. Latar belakang siswa, kemudian latar belakang orang tua, kemudian fasilitasnya apa. Nah, ini data penunjangnya, jadikan data pokok salah. Data pokoknya jadikan data pokok. Oke gitu ya. Jadi mendefinisikan tema yang kita angkat itu adalah sebuah arah yang kita buat untuk
kemana mungkin kita itu berjalan. Kalau Anda salah membuat definisi operasional, maka salah juga nanti pembahasannya. Ini biasanya nih saya beberapa kali menemukan definisi operasionalnya bicara tentang kitab kuning, tapi sekalinya nanti bahasa yang kitab kuning belajar bahasa Arab secara umum. Sama. Ada sesuai lawan definisi operasional. Ya konsisten kita. Konsisten. Kalau kita dalam definisi operasional yang dimaksud dengan bahasa Arab itu adalah bahasa Arab kitab kuning, ya kitab kuning aja yang dibahas. Nah, bisa-bisa membuat klasifikasi pembahasan, baik di landasan teori atau di pembahasan penyajian data. Bisa-bisa. Tema pokok yang Anda bahas, yang Anda klasifikasikan, itu nantinya akan dibahas dalam pembahasan. Kalau Anda membuat klasifikasi kehadiran, perhatian, disiplin, apa itu ya klasifikasinya ya. Yang dibahas nanti dalam pembahasan di bab 4 itu aja, yang lain. Jadi kalau data pokoknya tentang evaluasi itu penilaiannya kayak kita tuh ulangan kan, ada ulangan harian, ada ulangan mingguan kan, bulanan misalnya, dan ulangan semester 4 ya. Jadi Anda membuat klasifikasi evaluasi itu ulangan harian, ulangan mingguan, bulanan, ulangan semester 4 klasifikasinya. Dalam pembahasan Anda nanti di bab 4 ini aja yang dibahas. Jangan kemana-mana. Yang imbah Anda menyajikan, Anda harus menyajikan data yang 4 ini. Penyajian datanya 4 itu kan penyajian data dan analisis data. Yang dianalisis pun yang 4-nya aja. Jangan kemana-mana. Pahamlah? Anda membuat sub pembahasan evaluasi belajar ya, evaluasi belajar bahasa Arab, evaluasi. Jadi kan evaluasi kan. Landasan teorinya sudah Anda bangun. Seperti apa tujuannya dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian Anda membuat klasifikasi pembahasan. Yang saya bahas di evaluasi pembelajaran ini adalah evaluasi harian, evaluasi mingguan, evaluasi bulanan, dan evaluasi akhir semester. 4 tahapan. Kalau memang itu ya, saya nggak tahu, saya meraba-raba aja ini. Bisa jadi yang lain pada itu. Ini saya ambilkan contohnya aja. Nanti yang Anda bahas di bab 4, ini yang 4 nih aja. Yang mana-mana. Karena Anda sudah membuat data pokoknya itu. Kalau Anda membuat data pokoknya 5 itu juga yang dibahas. Kalau Anda membuat data pokoknya 6 itu juga yang dibahas dalam pembahasan bab 4. Nanti ada yang 6 itu kan apa? Data, penyajian data. Misalnya kehadirannya berapa persen, perhatiannya sering sekali, itu datanya. Nanti ada analisis data. Yang dianalisisnya yang 5 nih juga. Yang Anda klasifikasikan dari awal nih juga. Jangan mana-mana. Kalau pembahasannya dimasuk, analisis juga dimasuk. Ya, semuanya satu-satu dianalisis. Saya nggak tahu kalau ada beberapa perguruan tinggi analisis global misalnya, nggak tahu saya. Tapi kalau kita di sini analisis itu poin per poin, satu-satu. Oke ya. Jadi ketika kita membuat sub bahasan itu data pokoknya 5. Maka di bab 4 yang kita bahas itu yang 5 itu aja. Analisanya 5 itu. Kalau Anda bikin perurusan masalah,
sama rumusan masalahnya. Rumusan masalah itu sudah saya ketemu belum? Sudah kita bahas belum rumusan masalah? Nah, kalau rumusan masalahnya 2, tujuannya, kesimpulannya. Nah, kalau pembahasan, klasifikasinya yang dibahas subnya, kata pokoknya 5, yang dianalisis 5. Kalau Anda yang membuat analisis itu secara umum, berarti saya nggak tahu. Jadi kalau kita sesuai poin-poin, oke ya. Oke, saya kira gitu ya. Hipotesis, klasifikasi dan pemberian definisi operasional variabel. Saya kira. Oke, ada pertanyaan? Paham lah ini? Dari paham? Bisa paham. Ya kan? Wah ini jangan ada paham kayaknya mungkin ya. Kapan paham? Maksud saya, ini kalian tuh punya gambaran. Target belajar kita ini kalian punya gambaran paham. Strukturnya tuh paham. Bab 1 ini isinya, bab 2, bab 3, bab 4. Hafal ada nih bab 1 itu apa sih? Pendahuluan. Bab 2 apa? Bab 3, bab 4, bab 5. Itu aja ada apa? Mana bisa skripsi? Kamu nih ngalihnya nih teori di bab 3 itu. Mana ada teori bab 3 ada? Apa ini? Tesis, disertasi, bab 2 itu selalu ada teori. Kenapa teori itu ada? Supaya kita punya pengetahuan sudah tentang apa yang diterapkan di lapangan. Mungkin kita ada tahu, apa kita menilai? Ini bahwa dia mengajar ini bagus, sudah sesuai teori bagus. Apa tahu bagus? Langkah-langkahnya dia ada tahu. Bagus taruh saya juga itu. Nah itulah landasan teori itu. Teorinya itu seperti apa? Di bab 2. Makanya bab 2 itu selalu ada teori. Ini harapnya malah ngalihnya nih landasan teori bab 3 itu. Mana ada? Itu tuh yang nggak ada apa. Lain perguruan tinggi, lain babnya. Ya. Tapi bab 2 selalu landasan teori. Bisa aja ada 6 bab, bisa aja. Cuman yang 6 bab itu bab 5 dipecah 2. Bab 5 itu, bab 4 itu pembahasan itu ada penyajian data dan analisis data. Dipecah 2, lalu jadi 6. Digabung, satu pembahasan, satu penyajian data, yang kedua analisis data. Jadi 5 bab. Intinya sama lah. Bab-babnya itu pembahasannya sama. Babnya mungkin bisa-bisa. Yang 6, yang 5, yang 4. Tapi semuanya dalam kerangka substansi yang sama. Seperti itu. Oke ya. Ada pertanyaan? Yang ada betapa ini paham pertama. Biar paham itu berarti bisa berkisah. Saya ingin ini karena final tesnya ini kisah kira-kira. Bisa penelitian dimaksud dengan mengidentifikasi masalah itu apa. Setengah jam kan berkisah harus deh. Ya lah. So ini cara bikin bab 1-nya, bab 2, teorinya seperti ini, metodenya digunakan, pendekatannya jenis penelitian, pembahasannya, cara membuat klasifikasi, ada tema yang dibahas,
merumuskan masalahnya, kemudian membuat tujuan penelitian, tema-tema yang dibahas apa, bagaimana membuat strukturnya. Bila bisa berkisah, ya bagus ya. Ini hadir berapa orang? Bagian 5, bagian baik, bisa nggak nanti minggu depan hadir semua? Hah? Bisa nggak? Ini bagiannya, banyaknya kosong di belakang. Bagian digeser ke situ. Saya. Oh iya, kita barang namanya kadang. Jangan pada hal lain karena itu tangan ya. Saya ingin memastikan bahwa setiap mahasiswa paham itu. Yang melihat yang saya yang online ini sangka sih. Lain online dengan tatap mukanya lain. Rasanya lain juga. Semangatnya lain juga. Pahamnya juga lain. Itu saya maksud. Jadi kalau yang bisa datang nanti ya biar aja kita aja yang lainnya. Maksud saya ini kan saya khawatir nanti susah nih kalian ini gak paham sehingga nanti kerangkanya barangnya secara global itu paham, konsepnya ini nah mengolah rumah itu harus ada tiangnya apa, fondasinya apa, terus struktur ada gambaran juga. Bila ada gambaran nih apanya yang harus diulas. Kata-kata skripsinya bingung deh. Ya apa? Oke ya. Oke. Saya berharap ini bila ada batak ini berarti paham semua. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya ini, ya paham-paham. Mudah-mudahan benar sangkaan saya. Baik, kita sama-sama. Ya, cukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.